Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 2, Insiden yang mengubah segalanya. Dengan ekor matanya, Hani melirik tubuh seksi pria matang itu. Ludahnya tertelan kasar. Siapa sih yang tidak ngiler jika disuguhkan pemandangan hot seperti ini? Oh, sial. Hani berusaha mengalihkan pandangannya dengan segala kemampuannya, tapi sayangnya tubuhnya berkata lain. Tatapannya tidak mampu berpaling dari pria tampan dan matang di hadapannya ini. Dalam hati ia menjerit. Ana, dedimu sangat sialan. Gail. Dari tepi pantai banyak gadis-gadis yang memanggil Gail. Sepertinya pemuda itu sama seperti James, digandrungi banyak wanita. Aku ke sana. Dengan ekspresi sumringah, Gail langsung berlari dan bergabung dengan para gadis-gadis yang memakai bikini seksi. Sepertinya kalian mempunyai kesamaan. Ucap Hani menatap wajah tampan James yang mempunyai rahang tegas ditumbuhi bulu-bulu kasar. Manik tajam itu menatap Hani sambil mengerutkan kening. Kau dan Gail mempunyai kemiripan, digandrungi banyak wanita. Pasti kalian adalah pria bajingan yang suka mempermainkan wanita, kan? Ucap Hani menilai dua pria berbeda usia itu. James mendengus seraya tersenyum kesal. Atas dasar apa kau menilai kami seperti itu, dasar gadis kota menyebalkan? Umpat James selalu beranjak dari sana sambil membawa papan surfingnya menuju rumah. Hei, aku hanya menyampaikan pendapatku, jadi tidak perlu marah seperti itu. Seru Hani pada James yang semakin menjauh. James menoleh ke belakang. Dan aku tidak membutuhkan pendapatmu yang sialan itu, gadis kota. Maki James dengan suara dingin. Hani mengikuti James dengan langkah cepat. Kalau pendapatku tidak benar, kau bisa menyangkalnya, kan? Kenapa harus marah? Cerocos Hani. James membuang nafasnya kasar, menatap Hani penuh permusuhan ketika mereka sudah sampai di halaman rumah. Aku tidak tahu kenapa putriku yang cantik dan hebat bisa mempunyai teman sepertimu. Kota Galicia adalah kota terpencil di Barcelona, yang memiliki destinasi wisata pantai indah yang sangat diminati para turis. Hani berkacak pinggang dengan gaya yang sangat anggun di hadapan James yang tengah menatapnya tajam. Bisakah kau menjauh dari hadapanku? Pinta James pada Hani dengan nada dingin dan datar. Ia sudah sangat jengah pada gadis menyebalkan ini. Tidak bisa. Hani dengan sengaja menantang James seraya memajukan langkah mendekati pria matang yang masih bertelanjang dada itu. James membuang nafas kasar guna mengurai rasa kesal yang menggumpal di dalam dada. Jangan membuatku hilang kesabaran, Hani. Sentak James pada Hani yang kini berada di hadapannya tanpa jarak sama sekali. Bergerak sedikit saja bibir mereka akan bersentuhan. James menahan nafas seraya menahan gerakannya, tapi tidak dengan Hani. Gadis cantik itu sungguh gila, menantang James habis-habisan. Hani dengan sengaja meniup permukaan wajah James lalu menyentuh jambang James dengan jari telunjuknya. Lalu jari telunjuk yang lentik dan nakal itu bergerak turun, menyusuri leher dan dada bidang James dengan gerakan sensual. Kau sangat seksi, James. Jujur aku terpesona padamu. Tapi sayangnya kau begitu dingin padaku. Bisik Hani seraya menatap James dengan penuh hasrat, tapi James masih menatapnya dingin, seolah tidak tertarik padanya. James langsung menepis tangan Hani yang masih bergerak liar di dadanya. Berhentilah menjadi wanita penggoda. Umpat James seraya berlalu dari sana, masuk ke dalam rumah. Hani meringis, hatinya ngilu karena ditolak pria itu. Padahal tadi niatnya cuma ingin mengerjai James agar pria matang itu baper.
Tapi siapa sangka ia sendiri yang merasakan sakit hati dan baper atas perlakuan James. Honey mendumal kesal, lalu kembali ke pantai, memutuskan berenang hari itu untuk mengurai rasa kesal di dalam hatinya. Sementara itu di dalam kamar mandi, James sedang melakukan sesuatu pada tubuh bagian bawahnya. Entah apa yang dia lakukan, hanya dia dan Tuhan yang tahu. Tepat sore hari, Honey kembali ke rumah James. Langkahnya terhenti saat melihat James berdiri di depan rumah hanya menggunakan celana pendek dan membiarkan tubuh bagian atasnya yang seksoi terbuka. Perut layaknya roti sobek dan dada bidang yang ditumbuhi bulu-bulu kasar terlihat sangat menggairahkan di mata Honey. Apa dia itu tidak takut masuk angin? Batin Honey sangat kesal melihat tubuh James yang sangat seksi. Honey langsung melengos saat James mendekatinya. Ia bergerak cepat memasuki rumah, karena masih kesal dengan pria matang tersebut. "Hon, kau belum makan siang dari tadi?" seru James pada Honey. Honey balik badan, menatap sebal pada pria tersebut. "Aku sudah kenyang," jawabnya dengan nada judes. "Kenyang? Makan apa?" "Makan angin," jawab Honey sambil menghentakkan kedua kakinya kesal seperti anak kecil yang sedang merajuk. Kemudian ia masuk ke dalam kamar untuk membersihkan diri. Tidak berselang lama ia nyembulkan kepalanya di balik pintu. "Di mana kamar mandinya?" tanya Honey dengan nada ketus pada James yang masih berdiri di depan kamar. "Di dekat dapur," jawab James, menahan tawa saat melihat tingkah Honey. Honey langsung keluar begitu saja menuju kamar mandi yang ditunjukkan oleh James. "Kau pasti tidak akan nyaman berada di sini. Jika dilihat dari penampilanmu, kau bukan gadis biasa," ucap James yang berjalan di belakang Honey. Pria matang itu diam-diam memperhatikan lekuk tubuh Honey dari atas sampai bawah. Apakah James mulai terpesona pada Honey? James memasak di dapur, sesekali menatap ke pintu kamar mandi di mana Honey sedang bersenandung di dalam sana. Lagu Blackpink Love to Hate Me adalah lagu yang dinyanyikan Honey. Meski suara pas-pasan, tapi ia sangat percaya diri bernyanyi sambil berteriak penuh semangat di bawah guyuran air shower. James menggelengkan kepala sambil terkekeh mendengar nyanyian Honey yang tidak sesuai nada. "Dasar wanita," James bergumam seraya memotong sayuran. Hari ini ia memasak simpel salad sayur menjadi menu makan siang mereka. Entah Honey suka atau tidak, yang penting dia sudah memasak. Jika tidak mengingat ancaman dari putrinya, mana mungkin ia peduli pada Honey. "Aku akan marah dan tidak mau berbicara dengan Daddy kalau tidak bersikap baik kepada temanku." Kurang lebih seperti itu ancaman Anna yang diberikan padanya melalui panggilan telepon. Tentu saja James tidak mau kalau putri kesayangannya marah padanya. James menoleh ketika mendengar pintu kamar mandi dibuka. Honey keluar dari kamar mandi hanya mengenakan selembar handuk putih yang menutupi dua asetnya, atas dan bawah. Karena ukuran handuk itu terlalu kecil, maka bagian bawah Honey hampir terlihat dan hal itu membuat James menelan ludah seketika. James segera memalingkan wajah, salah tingkah juga, tapi tetap melanjutkan kegiatan memasak. Honey melangkah cuek sambil melengos, seolah tidak mau menatap James lagi. Ia masih kesal dengan kejadian siang tadi. "Arg!" teriak Honey, karena tidak memperhatikan langkahnya ia terpeleset tak jauh dari dapur. Sepertinya ia kualat pada James. "Hon!" James segera meninggalkan aktivitasnya dan berlari menghampiri Honey. "Arg, jangan mendekat!" teriak Honey sambil memakai handuknya yang tersibak, tubuhnya kini telanjang bulat. Ia tidak mau kalau James melihatnya dalam keadaan seperti ini. "Oh, Sid. Terlambat."
James sudah melihat keseluruhannya, tapi ia segera balik badan dan berkata, "Maaf, aku tidak tahu, dan aku tidak melihat apapun." Bohong James tapi terdengar sangat meyakinkan. Sumpah demi apapun wajah James sekarang merah padam seperti kepiting rebus. Sementara Honey sudah memakai handuknya lagi, salah satu kakinya sepertinya terkilir. Ia menoleh ke belakang, menatap James yang masih membelakanginya. Dan ia bernafas lega karena pria matang itu tidak melihat apapun dari tubuhnya. "James bisa bantu aku?" pinta Honey sambil meringis kesakitan karena kaki kirinya terasa berat dan sangat sakit. Bagaimana bisa aku membantumu kalau kau dalam keadaan seperti itu?" tanya James sangat gugup. "Aku sudah memakai handuk, kau bisa berbalik?" jawab Honey. "Sepertinya kakiku terkilir." "Oke." James langsung balik badan, bernafas lega, dan mendekati gadis cantik itu. "Aku akan membantumu, bisa berdiri?" Honey menatap tajam James yang kini berjongkok di dekatnya. "Jika aku bisa berdiri tidak akan meminta bantuanmu?" ketus Honey seraya memutar kedua matanya malas. James membuang nafas kasar, lalu dengan gerakan cepat mengangkat tubuh Honey dengan sangat mudah. "Hei!" Honey berteriak terkejut lantaran James menggendongnya begitu saja. Dengan refleks, ia mengalungkan kedua tangannya di leher kokoh pria tersebut, karena takut jatuh. Otomatis wajah mereka berdekatan. Bahkan Honey bisa merasakan hembusan nafas hangat pria matang tersebut. James menatap Honey, begitu juga dengan Honey. Tatapan keduanya saling mengunci. Namun James segera tersadar dan memalingkan pandangan, lalu melangkah menuju kamar Anna. "Arg!" Honey berteriak kencang sambil memegangi handuknya saat James memijat pergelangan kakinya yang terkilir. "Ah! Hei, jangan berteriak seperti itu, nanti jika ada yang mendengar bisa salah paham." tegur James pada Honey yang terengah karena kesakitan. "Ini sangat sakit," teriak Honey sambil melotot tajam pada James. James menegakkan badannya karena sebelumnya ia menunduk. "Sudah tidak sakit lagi, coba gerakan," pinta James, memandang kaki mulus Honey. Tapi, tatapan nakalnya malah semakin ke atas. Dan membayangkan sesuatu tembem yang bersembunyi di balik sana. "Sial." James memaki dirinya sendiri di dalam hati ketika otaknya mulai traveling. Berada di dekat gadis ini membuat perasaannya tidak aman. Tidak aman bukan karena takut jatuh cinta, melainkan takut tidak bisa menahan diri. Honey menegakkan duduknya seraya menggerakkan kaki kirinya. Bibirnya tersenyum lebar ketika kakinya bisa bergerak leluasan tidak merasakan sakit lagi. "Bagaimana?" tanya James. "Sudah lumayan. Terima kasih, James." Honey berkata dengan tulus sembari berdiri lalu loncat-loncat seperti anak kecil yang tengah bahagia. "Di mana kau belajar memijat?" tanya Honey, memuji James. "Dari mendiang ibuku." James kembali datar, kemudian segera keluar dari kamar itu tanpa mengatakan apapun lagi. Honey menatap kepergian James sambil bergumam. "Aku salah bicara, kenapa wajahnya kembali datar dan dingin seperti itu?" James kembali melangkah ke dapur, melanjutkan aktivitasnya. Membicarakan tentang ibunya, ia jadi teringat pada keluarganya yang berantakan. Ibunya meninggal karena serangan jantung karena menyaksikan kakaknya yang depresi bunuh diri setelah melahirkan Anna. Sementara itu ayahnya sudah meninggal sejak ia masih kecil. Maka dari itu ia sudah tidak memiliki siapapun lagi kecuali Anna yang sudah ia rawat sejak kecil. Hidupnya sangat berat, dan penuh lika-liku,
dan banyak luka batin yang menganga di dalam rongga dadanya. James. Suara Hani mengalihkan perhatian James. Maaf, jika kata-kata tadi menyinggung perasaanmu. Aku turut berduka cita atas meninggalnya ibu dan kakakmu. Ucap Hani berjalan mendekat pada James. James menatapnya datar tanpa ekspresi dan hal itu membuat Hani jadi kikuk. Dari mana kau tahu kakakku sudah tiada? Tanya James dingin. Gail yang mengatakannya kalau kakakmu sudah tiada, hanya itu saja, tidak lebih. Hani memberikan penjelasan pada James. Kau masih marah? Kini posisi Hani sudah sangat dekat pada pria matang itu. Kejadian itu sudah lama jadi tidak perlu diungkit. James segera mengalihkan pembicaraan karena ia tidak mau larut dalam kesedihan yang sangat dalam. Hani tersenyum seraya mengusap lengan kekar pria matang itu. Tidak menyangka di balik tubuhmu yang seksi kau menyimpan kesedihan yang teramat dalam. Bisik Hani seraya menggigit bibirnya. James menahan nafas seraya menggeser posisinya agar tangan Hani tidak lagi mengusap lengannya. Jangan menggigit bibirmu seperti itu, nanti akan terluka. Ucap James serak. Oke. Hani tersenyum cantik kemudian duduk di ruang makan yang menyatu dengan dapur. Hani hanya mengenakan baju kedodoran berwarna hitam, tanpa mengenakan celana karena tubuhnya sudah tenggelam dalam balutan kaos tersebut. Rambut panjangnya yang basah dibiarkan terurai membuat visual gadis cantik itu semakin seksi dan mempesona. Makan soremu akan datang. Aku hanya membuat salad, entah kau suka atau tidak aku tidak peduli. James berkata dengan nada datar kepada Hani yang sudah duduk cantik. Hani menatap James sambil menopang dagu dengan kedua tangannya di atas meja. Pria matang itu semakin seksi dan menggoda ketika lagi memasak bertelanjang dada dan hanya menggunakan apron warna hitam. Damn it. Pikiran Hani jadi semakin liar. Ana seperti berada di negeri dongeng. Hanya dengan menunjuk kartu sakti semua keinginannya terkabul. 1 bulan bertukar posisi dengan Hani, tentu ia tidak akan sia-siakan kesempatan ini. Hani, aku sangat beruntung sekali mempunyai teman sepertimu. Batin Ana sangat bahagia ketika ia sedang menikmati treatment di salah satu salon ternama di kota tersebut. Tatapannya melirik beberapa paper bag berisi barang-barang branded yang ia beli sebelum ke salon ini. Meski begitu, Ana tetap tahu diri. Ia mempunyai batasan untuk tidak menggunakan uang Hani secara berlebihan. Ia hanya membeli yang ia butuhkan. Bersambung.